Permasalahan akidah ataupun tauhid adalah permasalahan yang esensial dalam kehidupan bagi setiap muslim. Ketika kita menghadirkan tauhid dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tindakan-tindakan kita, pada intinya kita menyerahkan segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan segala sesuatunya, meyakini segala sesuatunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa maulakum." Katakanlah tidak akan menimpa kepada kami sesuatu apapun kecuali telah ditulis, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah pelindung kita dan kalian. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi kepada kita, ya, dari yang kecil sampai yang paling besar, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara terperinci Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin." Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Dia. Dia Allah yang mengetahui apapun yang ada di daratan maupun di lautan. Dan bahkan tidaklah selembar daun jatuh kecuali tidaklah selembar daun itu jatuh, kemudian tanah yang kering, tanah yang basah, biji-bijian yang tumbuh di malam hari, kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, maka ini ketika keyakinan seperti ini bahwa segala sesuatu adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi ketika itu adalah kenikmatan, kita mengatakan atau mengucapkan alhamdulillah, dan ketika itu adalah sebuah musibah kita mengatakan innalillah. Setiap apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lain daripada itu, ada terkadang masyarakat kita ini, ya mungkin juga di antara kita ini, menganggap atau mengaitkan satu takdir dengan peristiwa, waktu, atau benda-benda yang lain. Terkadang kita mengaitkan takdir dengan waktu, dengan sesuatu, ya, dengan benda ataupun yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan tatoyur. Tatoyur itu berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ketika mereka akan keluar rumah, mereka itu ingin membaca, ingin tahu kira-kira nanti kalau saya keluar ini baik atau tidak. Kira-kira kalau saya keluar ini dapat musibah ataupun tidak. Maka mereka ingin mengetahui itu dengan cara apa? Dengan cara menerbangkan burung. Jadi burung itu nanti dia tangkap burung, dia terbangkan. Kalau burung itu nanti dia terbang ke kanan, oh berarti nanti saya baik. Nanti kalau ternyata burung itu terbang ke kiri, oh berarti nanti tidak baik. Nah, artinya apa? Baik dan tidaknya yang akan datang, dia kaitkan dengan sesuatu benda, dengan burung itu. Nah, kemudian itulah yang dikenal dengan istilah tatoyur. Jadi tatoyur itu, atau bahasa kita ini, kira-kira hari ini sial ataupun baik. Jadi tatoyur itu beranggapan kalau begini baik, kalau begini buruk. Ya, ini hari baik, ini hari buruk. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan sesuatu tadi. Ya, sesuatu benda ataupun apapun itu. Maka di antara praktek-praktek tatoyur itu, di antaranya adalah dengan menerbangkan burung. Ya, di masyarakat kita macam-macam. Ya, di praktek yang ada di kita ini macam-macam. Di masyarakat kita ini.
menganggap akan sial kalau begini. Misalkan dengan waktu, satu suro itu hari sial. Kan begitu. Bahkan ada filmnya, film satu suro. Ya filmnya itu film ya horor begitu ya. Jadi satu suro itu hari yang kebanyakan sialnya. 7 hari sebelum dan sesudah Idul Fitri misalkan. Ataupun Idul Adha, itu biasanya dianggap hari yang angker itu. Nah ini mengaitkan sesuatu takdir kita masa depan dengan peristiwa itu. Nah, padahal keyakinan kita tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk. Bukan tidak ada hari baik. Tidak ada hari sial. Semuanya adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak A, maka terjadilah A. Maka ketika terjadi sesuatu ya kita katakan qadarullah. Allah sudah menetapkan, maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, ya, ketika kata Nabi, "Lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalkan kita ingin memutuskan antara A dan B. Katakanlah kita akan pilih jalan kanan ataupun kiri nih. Kemudian kita pilih jalan yang kiri. Ternyata di situ kita dapat musibah. Kemudian kita mengatakan, coba tadi tidak lewat sini. Seandainya tadi tidak di sini. Seandainya tadi ke sana, mungkin kita tidak akan begini. Maka perbuatan atau ucapan-ucapan seperti itu Nabi melarang. Ya, wala taqulanna li syai'in wala taqulanna law anni fa'altu kadza lakana kadza. Janganlah kalian mengatakan kalau seandainya aku begini maka akan begini. Tetapi katakanlah apa? Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tauhid ini ya benar-benar kokoh di dalam diri kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika tertimpa kebaikan mengatakan alhamdulillah, ketika tertimpa keburukan kita mengatakan inna lillah. Kenapa? Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tugas kita adalah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah diberikan petunjuk yang baik, diberikan keselamatan ketika kita keluar rumah ya, tanpa kita harus ya ini baikkah, burukkah dan seterusnya. Maka Nabi bersabda terkait dengan tatayur ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan la adwa wa la tirat wa la hamma wa la safar. Nabi mengatakan la adwa, artinya tidak ada penyakit yang berpindah. Kemudian wala tiratan, tidak benar mempercayai gerak-gerik burung. Ya, wala hammah, tidak benar meyakini burung hantu. Wala safar, dan tidak benar menganggap bulan safar adalah bulan yang sial. Maksudnya burung hantu itu kadang kita begini, kalau ngeliat burung hantu, wah ini akan ada yang mati gitu ya. Kan ada kadang kita begitu. Kalau lihat kupu-kupu masuk ke rumah, wah ini mungkin akan begini. Nah, itu kita tidak boleh mengaitkan sesuatu takdir di masa depan kita dengan peristiwa, dengan benda ataupun yang lainnya. Ya, di Jawa Timur, ya di Lamongan itu ada namanya Gunung Pagat. Mungkin ada yang dari Jawa di sini pernah dengar. Gunung Pagat itu dulu di zaman Belanda itu gunung, karena kalau mau melewati kampung sebelah itu dia harus muter, maka gunung itu kemudian dibelah gitu. Dibikin jalan tengahnya. Nah, jadi gunung kemudian tengahnya itu jalan. Di situ ada keyakinan, ada mitos. Pengantin baru jangan lewat situ. Kalau ada pengantin baru lewat situ nanti hubungannya atau pernikahannya akan cepat rusak rumah tangganya begitu kan, namanya di Gunung Pagat, gunung terputus namanya itu. Ya, padahal ya tadi itu terjadi bukan karena gunung itu, mungkin karena dalam pengelolaan rumah tangganya juga tidak baik ataupun tidak benar. Pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah,
Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan atiratu syirkun, atiratu syirk. Atiratu syirkun. Ya. Tatayur itu melihat gerak-gerik satu benda, burung ataupun yang lainnya karena maknanya sekarang luas adalah kesyirikan. Nabi mengulangi 3 kali, wa ma minna illa walakinna Allah yuhibbuhu bitawakkal. Kata Nabi, dan mungkin di antara kita itu pernah terbesit seperti itu. Oh, kalau begini mungkin nanti buruk, kalau begini mungkin nanti akan baik. Bagaimana cara menghilangkan itu? Kata Nabi, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan ini tadi pilih antara A yang B misalkan, ini baik enggak kira-kira ya? Maka ketika kita akan pilih jalan itu, bismillah, tawakal kepada Allah. Nah, begitu cara. Bismillah, kita ambil ini, kita bertawakal kepada. Ketika ada 2 pilihan yang berat mungkin, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita serahkan kepada Allah. Baik, alhamdulillah, buruk ya. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal Islam, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inti daripada tauhid itu yang sering kita baca dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi intinya adalah dalam tauhid itu semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Inilah inti daripada ketauhidan kita, iman kita, sehingga ketika terjadi sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan, ya. Kalau kata anak muda sekarang ini susah move on gitu ya. Susah untuk move on gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin kurang menerima takdir. Ya, maka ketika kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya kemudian ya insya Allah itu semua akan membuat hati kita, pikiran kita tenang kepada Allah. Teruslah kita minta kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Ikhwatal iman wal Islam, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat dan berharga ini, insya Allah. Mudah-mudahan menambah ketauhidan kita, keyakinan kita, dan tawakal kita yang lebih mantap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga, melindungi kita semua dari berbagai macam wabah dan musibah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa faqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.